تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas segala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, mari kita awali dengan bersama-sama membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang selama ini kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita, niat kita, langkah kaki kita dari rumah sampai tempat ini mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya begini, barang siapa yang berjalan menuju ilmu, maka Allah akan tunjukkan kepadanya jalan ke surganya. Amin. Jadi insyaallah pertemuan kita di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama untuk menuntut ilmu, untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk memakmurkan masjid kita, mushola kita, yaitu adanya majelis ilmu pada tempat ini. Jadi kita mau maju tidaknya mushola kita, masjid kita adalah bagaimana kita untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Apalagi sekarang sudah masuk di bulan Safar, betul Bu? Setelah Muharram kemudian Safar. Ada yang tahu tanggal berapa sekarang? 3 atau 4? 3. Sudah masuk di bulan Safar. Nih saya tanya nih jamaah sekalian, kalau di bulan Safar itu tradisi di kita di Betawi ini apa kira-kira yang biasa dilakukan? Ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak boleh gitu, misalkan di tradisi Betawi. Mohon maaf Bapak Ibu, ada nggak yang ngadain pesta di bulan Safar? Ada nggak yang ngadain acara pernikahan gitu, sunatan, hajat di bulan Safar? Banyak. Oke. Dapat undangan? Oh entar, oke ya. Padahal di bulan Safar. Ada Pak yang dipahami menjadikan tradisi bagi sebagian suku ataupun tradisi masyarakat tertentu. Itu kalau di bulan Safar mereka menganggap bahwa nggak boleh itu ngadain acara nikah ya, itu makanya bahasanya pamali ya, kalau bahasa sini disebut seperti itu. Ya. Tapi Bapak dapat undangan kan? Ya, makanya kita luruskan ini. Safar itu kan artinya dalam bahasa Arab itu berasal dari kata yang artinya kosong. Ada tradisi masyarakat Arab jahiliyah itu kalau di bulan Safar mereka mengosongkan rumahnya itu. Rumahnya itu kosong karena kan Muharram itu adalah bulan yang suci, maka salah satu tidak diperbolehkan dalam peperangan kan. Maka mereka mengosongkan rumahnya di bulan Safar itu. Ada pemahaman tradisi bangsa Arab jahiliyah itu ya seperti itu. Enggak boleh ngadain ini, ngadain itu. Bahkan di bulan Safar itu dia pahami ada banyak bala, banyak penyakit yang datang di bulan itu. Nah, inilah yang kemudian kita sama-sama kita bahas pada pagi hari ini. Apakah tradisi-tradisi itu benar? Dijawab pun juga sama. Ada tradisi tertentu yang memang tidak boleh mereka melakukan yang namanya niatan hajat, pesta dan sebagainya di bulan ini. Itu. Dengan pemahaman tadi apa? Pemahaman yang dipahami adalah tadi itu. Jangan sampai timbul musibah, jangan sampai timbul bencana dan lain sebagainya di bulan Safar. Tapi ternyata ada sekarang ini, hari ini juga mungkin masyarakat kita yang mengadakan hal itu. Bagaimana Islam memandang terhadap hal ini? Nah, Islam itu menganggap bahwa bicara tentang hari, semuanya hari itu baik.
Bicara tentang bulan, semua bulan itu tentu baik. Itu yang kita harus pahami. Nah, apa yang harus kita lakukan di bulan ini? Nah, ini di dalam sebuah kajian dijelaskan bahwa bulan Safar ini adalah bulan bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Tawakal itu maknanya pasrah. Kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap usaha yang kita lakukan. Jadi tidak boleh manusia itu pasrah begitu saja tanpa adanya usahanya. Nah, apa yang kita usahakan? Ya, alhamdulillah kita kembali ke musola kita ya. Ada pembangunan renovasi, ubah masjid, dan tujuannya adalah tentu adalah untuk jamaah. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sama-sama kita dukung. Ketika Allah berikan kepada kita uang, rezeki, nah kita bantu tuh dengan rezeki yang kita miliki. Karena kan salah satu kewajiban terhadap rezeki itu kata Allah, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nafkahkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Bulan Muharram lalu kita sudah undang anak yatim, piatu, du'afa. Kita berbagi kepada mereka. Hajat sekarang di bulan Safar ini merenovasi musola kita, masjid kita. Kalau bicara tentang pembangunan, itu tidak ada berhentinya Bapak. Jadi jangan sampai pembangunan masjid itu diberhentikan. Ya, bangun terus masjid kita, musola kita. Kalau saya melihat belajar dari RT sebelah sana, itu mohon maaf, malah dia punya semacam tabungan krecek ya, kencereng ya, itu yang diberikan kepada jamaah kita. Jadi nggak apa-apa itu Pak. Misalkan anak-anak muda yang keliling itu capek mungkin kali ya, ya sudah kasih ini. Ya, kita punya jamaah musola kita itu ada 200. Sudah kasihkan satu-satu mereka. Kapan kita ngambilnya? Boleh 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali dan sebagainya. Kita ambil langsung, masukkan ke situ. Itu akan lebih efektif kan? Nah, boleh jadi kalau ada yang datang tuh anak muda yang datang ke tempat kita, assalamualaikum, assalamualaikum gitu, berkali-kali tidak dijawab gitu. Boleh jadi juga enggan ngasihnya dan sebagainya. Ya sudah lakukan itu menurut saya. Dan itu juga dilakukan di mana-mana saja. Bahkan ada organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, Nahdlatul Ulama NU itu, sama kaum masyarakatnya itu ada jumput beras ya, dimasukkan gitu di situ. Nah, itu sama gitu, berupa beras misalkan. Nah, itu ternyata efektif Bapak. Dan tadi itu, jangan berhenti terhadap pembangunan musola kita. Membana masjidan banallahu ilal jannah. Barang siapa yang membangun masjid, musola, maka insya Allah nanti Allah akan bangunkan rumah di surga. Amin. Jadi semangat terus, tidak ada berhentinya. Terus tadi bicara tentang merabot masjid. Saya ini mantan merabot masjid. Saya kurang lebih 5 tahun jadi merabot masjid di suatu hasanah. Nih kita cerita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berhenti kalau ada merabot masjid. Biar dia yang berusaha, ada setidaknya yang punya tanggung jawab. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab kita bersama. Apa yang terjadi kira-kira? Ya kalau kemudian yang punya semangat seperti Pak Haji Saimun, ya mungkin gercep. Ini sudah ada ini itu gitu. Tetapi mohon maaf, harus ada orang yang kita pilih untuk menjadi merabot itu menurut saya. Iya. Yang penting sudah ada 1 orang yang bertanggung jawab. Jamaah yang lain itu mungkin namanya kan manusia ya. Ada undangan,
ada keperluan, barulah mungkin DKM-nya jalan, gantiin ataupun yang lainnya. Jadi semangat Bapak Ibu sekalian terus berlangsung. Dan kalau musola kita memang seolah-olah bicara tentang tanggung jawab bersama itu bagus gitu. Tetapi kalau kemudian tidak ada koordinatornya gitu, yang memang harus standby, punya waktu, dan mohon maaf 350.000 itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Betul enggak? Maksudnya begini, kebutuhan kita semakin banyak. Ya sudah, masjid kita, musola kita itu mampunya baru segitu. Nah, zaman saya dulu di Uswatun Hasanah, masjid yang gede itu tahun berapa ya? Kurang lebih tahun sebelum 2000, 1995-98 gitu. Masa kerusuhan itu. Jadi merabot masjid digaji Rp50.000. Kadang-kadang itu, maaf ya saya curhat. Jadi kadang-kadang habis selesai mungkin gajian, mungkin ya sudah kemana tahu itu. Nah, di masjid itu sendiri, malahan yang punya tanggung jawab jadi merabot itu bukan saya saja, banyak. Setidaknya ada 3. Ya, jadi kalau di musola kita yang besar ini kemudian tidak ada merabotnya, maka mohon maaf, bukannya apa, saya malah setuju. Dan justru saya berharap perabot masjid itu kita sama-sama jamahin dari uang yang kita minta kepada masyarakat, kemudian sebagainya kita sisihkan untuk mereka. Bahkan kita punya, mohon maaf nih, di musola kita ada ruangan, ada kamar. Dulu saya perabot masjid itu disiapkan di kamar situ. Tidur di situ, ada kulkasnya, ada kasurnya, ada televisinya. Bahkan kalau perlu di sini ada wifi-nya, ada nggak? Bayar listrik saya sudah 400.000. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu semakin ke depan semakin meluas kita. Jadi yang namanya musola masjid ini nanti juga bisa menjadikan tempat untuk anak-anak muda berkreasi. Boleh jadi di rumah mau ngetik skripsinya banyak gangguan, kemudian di masjid kita ada fasilitas. Yang penting tadi niatnya ingin memakmurkan masjid. Terus kemudian pertanyaannya, kalau kemudian dibuat perilaku maksiat bagaimana? Nah, maka di sanalah bahkan di masjid musola kita ada perlu yang namanya keamanan. Setidaknya ketika ada petugas yang ada di masjid itu bisa mengawasi terhadap hal ini. Masjid kita di depan ini Al-Ijtihad itu petugasnya kan banyak juga ya Bapak. Ya itu. Maka masa musola kita yang kita banggakan, yang sudah susah payah kita membangun bersama, kemudian harus ada menurut saya yang menjadi merawat. Ini kalau sama ini menyiapin minum, bahkan yang namanya pengisi materi di masjid itu kan jauh-jauh. Ada yang dari mana itu Cipulir gitu, ada yang dari mana gitu kan, jauh petukangan. Mereka kalau mau ngisi khotib atau sesuatu, dia datang duluan, 1 jam sebelumnya datang duluan. Pasti yang ditempatin mana? Tempat dia istirahat, mungkin kamar sebelah itu ada tempat istirahat, silakan Pak Ustadz istirahat di situ. Dan yang layani biasanya tadi itu perabot masjid, nyiapin minum, ngepel, kalau kita sedang taklim merapikan, dan dia juga. Jadi semangat ya Bapak, terus kita jalankan. Kalau perlu kita tambahkan rezeki kita untuk mereka, biar dia betah. Alhamdulillah. Insya Allah itu pendapat saya. Nanti kalau jamaah nggak setuju ya nggak apa-apa. Cuma atas nama mantan perabot masjid, saya meminta justru kita langgengkan, kita berikan waktu ruang. Bahkan sekarang ini kan banyak ya, mohon izin tuh masjid-masjid tertentu nyari orang-orang itu yang untuk mau tinggal di masjid, untuk membersihkan, untuk jadi imam, untuk jadi muazzin dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai
yang azan merabot, yang jadi imam merabot, yang jadi makmum merabot. Masjid kita, bagaimana masjid kita ini yang kemudian kita makmurkan bersama. Tadi kan dalam hadis Nabi, siapa yang membangun masjid, maka insya Allah nanti Allah akan bangunkan ia di rumah di surga. Berlomba-lomba Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal caranya kita tadi itu, bagaimana nanti kita mau menggali dana dari jamaah itu melalui apa, silakan. Kalau ada pemuda-pemuda itu mungkin tidak efektif dengan tadi itu, boleh, itu saya setuju. Nah, nanti 1 pekan sekali, mohon maaf, yang keliling siapa, silakan saja. Boleh jadi kalau yang keliling ke rumah-rumah ngambil dana tadi itu DKM-nya yang biasa, mohon maaf itu nggak ada isinya, karena Pak DKM-nya ngambil jadi jadi ada isinya. Saya lihat di masjid sebelah sana itu juga sama. Sampai saat ini juga Pak Haji itu ditambahkan, malah ditambahkan ini jamaah yang belum kebagian preleknya tadi itu mohon diambil di bawah. Jadi kita lebih efektif, sampai ke rumah itu nggak usah bingung-bingung, tinggal numplek aja isinya ada apa tidak. Jadi gitu. Karena ini adalah bulan Safar, kita tadi itu pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak tawakal kepadanya. Wa 'alallahi yatawakkalu, dan Allah bersama dengan orang-orang yang berpasrah diri kepadanya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bulan Safar adalah bulan mengingat bagi kita untuk tidak percaya pada tahayul. Penyakit yang terjadi di kalangan masyarakat kita itu, yang menimpa kita kebanyakan penyakit apa Bapak Ibu? Apa Pak? Ya, apalagi? Penyakit yang menimpa umat Islam kebanyakan itu, yaitu tadi TBC. T-nya tahayul, B-nya bid'ah, C-nya itu sirik. Ya, cirik, yaitu penyakit kebanyakan umat Islam itu penyakit TBC, tahayul, bid'ah, syirik. Saya tadi cirik, kita jadi sirik. Tahayul itu apa? Ini bapak-bapak ini kalau mau lewat kuburan gitu kan, mau lewat yang dianggap satu yang angker, itu sudah minggir-minggir duluan. Apalagi kalau mancing ke tempat rawa-rawa gitu. Ya, misalkan menganggap bahwa ada sesuatu yang tadi itu dianggap bisa mengakibatkan mencelakakan kita. Penyakit-penyakit itu banyak terjadi. Lah, masyarakat RT 09, RT 02 ya, itu sebenarnya berapa kakak gitu kan. Seharusnya yang datang ke masjid, ke musola kita berapa banyak? Boleh jadi tuh kebanyakan, mungkin termasuk saya juga nih, tidak datang ke musola, ke masjid karena penyakit TBC tadi. Ya, jadi kita harus diobati itu penyakitnya. Dan halal ini sampai mengakar itu. Mengakarnya kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Mau ke masjid, mau ke musola, kadang karena ada yang menakut-nakuti, apa yang terjadi? Nggak berani, nggak jadi. Mau ke majelis taklim saja juga nggak jadi, karena penyakit-penyakit itu. Maka di bulan Safar ini kita hilangkan. Yang kedua tadi apa? Bid'ah. Bapak Ibu sekalian sering dengar nggak kata-kata bid'ah itu ya? Ada yang mengatakan ada bid'ah dolalah gitu kan? Ada bid'ah apa lagi? Hasanah gitu. Hasanah itu yang baik. Jadi bid'ah itu mengada-ngada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi misalkan. Itu bagi yang memahami bid'ah tadi itu. Tapi kalau memang dalam konteks ini saya melihatnya ya, bid'ah itu hanya satu, melihatnya bid'ah hasanah. Jadi sesuatu yang boleh kita contoh yang menjadi kebaikan. Contohnya nih, mohon maaf nih, kita menggunakan jam tangan misalkan ya, menggunakan HP dan sebagainya.
itu haram, itu bid'ah, ada yang mengatakan begitu. Atau bahkan yang lebih ekstrim yang sekarang rame sejak zaman dulu itu tentang perayaan Maulid Nabi, ya kan? Orang katakan bid'ah itu. Ngadain perayaan itu tidak pernah ada di zaman Nabi, misalkan. Jadi kadang kita, mohon maaf ya, masih dangkal ilmu pengetahuan agama kita yang kemudian itu cepat suka menyalahkan, gitu kan? Tidak tahu yang namanya latar belakang, tidak tahu dalilnya, yang kemudian tahu-tahu salah aja nggak boleh. Misalkan mohon maaf nih ya, tentang kondisi di jamaah kita, misalkan abdolnya masuk masjid itu harus lewat pintu depan misalkan. Kalau kita lihat pintu depan kita sebelah sana ya, betul? Berarti ini sebelah samping, itu samping, misalkan ada abdolnya begitu, sehingga mengharamkan, nggak boleh itu lewat samping dan sebagainya, misalkan. Terus kemudian misalkan lagi jamaah perempuan itu afdolnya sholat di mana Bapak Ibu? Di rumah. Tapi ketika dia sholat di masjid atau di musola haram tidak? Jadi maksudnya begitu. Jangan kemudian pemahaman kita haram. Misalkan gitu loh ya. Nah, padahal tidak ada yang mengharamkan. Jadi mengkaji namanya hukum, mengkaji tentang pemahaman agama itu jangan kemudian tahu sedikit kemudian langsung menyebutkan tadi. Hanya tahu sedikit bahwa bid'ah, misalkan tadi itu bicara tentang Maulid Nabi tidak diperbolehkan, kemudian langsung membid'ahkan. Berarti mengada-ngada, itu yang tidak dibenarkan. Ya, maka kalau kemudian hal-hal yang kemudian tidak dijalankan oleh Nabi kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita menjadi sebuah kebaikan, maka dalam hal ini dipahami menjadi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maksudnya begitu. Oke. Kemudian penyakit yang kedua tadi apa? Syirik. Nah ini banyak ini jamaah sekalian, misalkan yang masih atau sampai saat ini ya, kalau pengen kaya, pengen sukses, ini datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Saya dulu ngajar di SD itu Bapak Ibu sekalian. SD-nya di daerah Pandungangan 8 yang dekat Alam Sutra. Sebut saja kalau di Gang Makam itu Bapak Ibu tahu kan Gang Makam? Itu mohon maaf di sana itu masih udik lah bahasanya pada masa itu. Jadi kalau kita saya lihat tuh Bapak Ibu itu yang kalau mandi masih di depan rumahnya itu ada sumur, berpakaian yang mohon maaf masih primitif gitu pada masa itu. Itu anak-anak sekolah itu Bapak Ibu sekalian. Kejadiannya ketika mau ujian itu mereka tidak masuk sekolah, diajak oleh bapak ibunya, oleh ayahnya, dengan pemahaman apa tadi itu? Nyari orang pintar, ke tempat-tempat yang dianggap punya sejarah, memberikan yang namanya misalkan doanya dikabulkan, itu masih sering terjadi. Nah, pada waktu itu, maka ketika saat ini kita nih jamaah sekalian nih, kalau punya kebiasaan itu, misalkan jamaah kita mau ngadain rihlah ilmiah, ini saya lihat kan sering ya pergi ke makam aulia, ke wali, Pak Haji, ya. Maka apa yang dilakukan di sana? Ayo. Nah, tentunya di sana itu intinya adalah mengingatkan kita nanti akan kematian. Itu yang pertama. Oh iya, ziarah kubur, mengingatkan kita akan mati nanti di sana. Jangan dipahami tadi itu. Ke sana misalkan tadi itu. Justru bisa menimbulkan yang namanya musyrik, yang disebut dengan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ngambil airnya dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, yang kemudian nih lu kalau lagi sakit nih minum ini nih misalkan minta pesugihan dan sebagainya, maka itulah yang disebut dengan syirik itu.
Dan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, jadi apa Bapak Ibu sekalian? Kalau pernah melakukan hal ini, misalkan supaya anaknya diterima di perguruan tinggi, di sekolah kedinasan, kemudian diterima jadi pegawai dan sebagainya, menggunakan jasa-jasa dukun atau orang yang kita anggap punya kekuatan gaib, maka di dalam hal ini berarti kita termasuk orang-orang yang tadi itu menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah SWT itu adalah dosa besar. Jadi, Pak, bagaimana kalau saya datang minta doa kepada, sebut saja mungkin ada ustadz atau mungkin kiai atau ajengan yang kita anggap pintar, silakan doa itu kepada siapa saja. Tapi kalau kemudian sudah menyalahi terhadap akidah Islamiyah, nah itu tauhid kita, maka itu tidak dibenarkan. Dan praktek-praktek perdukunan sampai saat ini itu yang laris, yang laku. Nah ini. Dan mereka biasanya memang mempunyai yang namanya komunitas. Ada orang yang diminta untuk menjadi informan, memberikan informasi, nih sono nih ini gitu. Lu udah umur sekian belum punya jodoh, maka pergilah ke sana gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Justru mohon maaf, bukan dapat jodoh, malah ada perilaku-perilaku yang tidak baik di sana. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu ya penyakit-penyakit yang dimiliki oleh masyarakat. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua, di bulan Safar ini adalah bulan yang mengajarkan pentingnya ilmu. Tadi itu. Ada pemahaman orang-orang yang salah bahwa di bulan Safar itu bulan yang tadi menimbulkan celaka, berakibat akan banyak yang masalah apabila hal ini dilakukan. Maka kita pentingnya belajar, pentingnya mempunyai ilmu itu sendiri. Tadi itu di dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, maka modalnya dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Yang bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Penting itu ilmu. Jadi ketika kita ini di tengah-tengah masyarakat, misalkan ada orang yang memahami itu, karena kita punya ilmu, maka apa? Insya Allah kita bisa luruskan. Dan dengan ilmu inilah yang kemudian Allah akan angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Maka pentingnya ilmu yang kita miliki. Ngaji kita di mushola ini bagian dari tadi itu, pengen mendapatkan ilmu. Karena bulan Safar adalah bulan bagaimana kita untuk semangat mengejar ilmu, maka kita teruskan terhadap hal ini. Di antaranya adalah pentingnya ilmu. Banyak kesalahpahaman tentang bulan ini muncul karena kurangnya pemahaman agama. Bulan Safar adalah momentum bagi kita untuk memperdalam ilmu agama dan menyebarkan pemahaman yang benar. Yang ketiga, bulan Safar adalah mengingatkan akan sunatullah dalam kehidupan. Seperti apa? Pergantian bulan yang tentu berputar. Bulan Safar adalah simbol bahwa kehidupan berjalan dengan segala ujian dan rahmat yang Allah berikan. Berputar. Muharram selesai, kemudian Safar. Hajat kita nanti tuh Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Di bulan Rabiul Awal berarti ada peristiwa apa? Maulid Nabi. Siap-siap lagi nih kita. Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal,
Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, terus akan berputar, terus akan berulang, yang namanya itu merupakan sunatullah. Memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hal itu. Kemudian bulan Safar adalah bulan yang mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi itu jelaskan Ana inda dzonni abdi bi. Allah itu bersama dengan sangkaan hambanya. Jadi ini bulan ini kita berprasangka yang baik. Ketika seseorang menyangka bahwa bulan ini adalah datangnya penyakit, maka apa yang terjadi? Penyakit yang datang. Maka bersangkalah yang baik. Bersangka yang artinya husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Ada banyak hajat kita, keinginan kita yang boleh jadi kok sampai saat ini belum Allah kabulkan. Ada usaha kita yang belum berhasil. Maka bagaimana sangkaan-sangkaan baik itu terus kita lakukan di dalam hal ini. Karena berkaitan tentang hadis tadi bahwa Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Kalau kita ini dalam hidup ini kita sedang belajar ya Bapak Ibu sekalian, sedang belajar untuk selalu berhusnudon, betul nggak? Contohnya, sebagai pengurus musola atau pengurus masjid, kadangkala kita ini sudah semaksimal mungkin mengajak jamaah untuk memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Kok ada juga boleh jadi kita menyangka ini jamaah nggak suka kali dengan saya misalkan. Maka di dalam hal ini supaya tidak menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak baik, apa yang kita lakukan? Nah, di antaranya tadi itu Bapak Ibu sekalian, ada amanah dari jamaah. Misalkan nih, ada prelek tadi yang sudah kita sebarkan, maka bagaimana kemudian kita bicara di situ. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pekan ini di minggu kedua prelek musola kita sudah ada sekian. Nah, terus kemudian diperuntukkan untuk perabot sekian, untuk membetulkan sanyo yang sering rusak sekian, baja listrik sekian. Ya kita jelasin itu. Nah, insya Allah apa Bapak Ibu sekalian? Nah, insya Allah ketika apa yang kita lakukan itu sudah meminimalisir akan apa? Sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Apakah sangkaan tidak baik itu terus ada? Terus Bapak Ibu. Tidak ada ceritanya. Di dalam dunia ini orang yang baik sebaik apapun, tidak usah jauh-jauh kisah kita terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa itu, akhlakul karimah. Ada enggak yang benci Nabi? Banyak. Seperti siapa Bapak Ibu dalam kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran? Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu pamannya Nabi. Pamannya Nabi sendiri. Itu pun tidak suka terhadap perjuangan Nabi. Jadi ketika kita sedang berjuang, nih, mau jadi ustadz, jadi kiai, jadi DKM musola, masjid, selalu banyak orang yang juga tidak suka kepada kita. Itu selalu ada. Jadi apa yang kita lakukan? Ya sudah saja, kita terus berbuat kebaikan. Kita terus bersangka baik, berhusnudon saja. Saya bekerja, saya berjuang, saya memakmurkan masjid bukan atas dasar linnas untuk manusia, tapi yang saya lakukan ini adalah untuk lillah. Betul Bapak? Karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan? Nyaman, insya Allah bahagia. Walaupun kadang jadi bendahara masjid, bendahara musola, lebih banyak nomboknya daripada dapat uangnya. Lebih banyak nomboknya. Ya sudah, karena untuk berjuang di jalan Allah itu berat, maka kita perlu yang namanya keikhlasan, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Dan itu boleh jadi Bapak Ibu apa? Yang memasukkan ke dalam surga saya bukan sholat saya, bukan puasa saya, bukan haji saya. Ternyata dari keikhlasan saya untuk membangun, memakmurkan